Shalom, orang sebaik kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan firman-Mu, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 24 Agustus 2021 yang tertulis dalam Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenal bukan mengenal secara begitu saja. Harus kita kenal seseorang itu, misalnya Bapak Ibu, bagaimana dia, bagaimana sifatnya, bagaimana caranya, bagaimana kehidupannya, bagaimana karakter sifat. Tidak hanya mengenal saja. Ada demikian misalnya Bapak Ibu, kita kenal, oh namamu si Anu, itu aja. Kita memang mengenal hanya sebagai identitasnya saja, namanya saja. Tetapi secara menyeluruh, secara bagaimana sifat karakternya dan bagaimana cara kehidupannya, kita tidak tahu. Maka terkadang kita salah. Terkadang kita mau mengatakan, saya menilai, salah menilai. Saya memang kurang mengenal. Sama itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita belum mengenal secara menyeluruh. Misalnya tentang aksara, mengenal huruf. Kita dikenalkan tentang huruf itu waktu kita sekolah, maka kita tahu, maka kita bisa membaca, maka kita tahu membuat suatu kalimat. Itulah mengenal, tahu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata pertama, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Orang yang mengenal nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukan hanya mengenal namanya saja, tetapi mengenal Dia secara Tuhan kita yang memberikan nyawanya, menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan berkat bagi kita, yang selalu setia melindungi kita, yang selalu memberikan yang terbaik solusi, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Itu adalah Tuhan kita yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam hidup kita. Setiap orang yang mengenal nama Tuhan kita Yesus Kristus, barang tentu dia datang kepada Dia, berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang yang mengenal nama Tuhan. Karena Daud sendiri mengenal Tuhan kita itu. Dia merasakan bagaimana interaksi, relasi, hubungan antara Daud dengan Tuhan. Perlindungan yang Daud terima dalam hidupnya menjadi kesaksian bagi orang-orang bahwa Tuhan itu sangat dia kenal sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang memberikan keselamatan bagi dirinya, bagi hidupnya. Maka dia berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, akan percaya kepadanya. Bukan pesimis, berarti optimis dalam hidupnya. Dalam menghadapi COVID-19 ini, apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita yang kita kenal itu? Apakah kita datang kepadanya membaca, merenungkan, merefleksikan, atau bermeditasi
khusus kepada Tuhan kita, berdoa kepadanya. Karena Tuhan itu adalah hidup. Tuhan itu aktif melihat. Bukan Tuhan yang pasif. Seringkali manusia bersungut-sungut dalam hidupnya tentang kehidupannya, tentang masalahnya, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak merefleksikan atau merenungkan, bermeditasi tentang bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Mencari dia dalam arti dia yang dikenal, dicari. Sama seperti Bapak Ibu, ada seorang yang pintar mungkin membagusi atau tukang membangun sebuah rumah. Tentu kita akan datang kepada orang yang kita kenal, yang bisa memperbaiki, yang bisa membangun rumah tersebut. Kita minta tolong kepadanya. Kita mencari dia supaya dia membagusi rumah kita, membangun rumah kita. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Orang yang melindungi, yang memberikan berkat kepada kita, orang yang memberi kekuatan dalam menghadapi persoalan, penderitaan dalam hidup ini adalah Tuhan kita. Kita datang mencari dia karena dia kita kenal dalam hidup kita. Apakah kita mencari Tuhan yang kita kenal? Atau apakah kita mengenal Tuhan itu secara menyeluruh? Maka kita secara totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan yang kita kenal. Orang yang mengenal Tuhan pasti bersyukur, mengucapkan syukur kepadanya, dan mengakui bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya dan berjalan di jalan terang. Maka mari kita ingat Bapak Ibu, yang tidak ditinggalkan Tuhan, yang mencari Tuhan. Apakah kita tiap hari mencari Tuhan? Atau sibuk mencari yang lain? Karena firman Tuhan juga berkata, maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sa jumolo malului hamu harajaon di debata. Bungita bahonon nama akau dek Tuhanmu. Mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kenalilah Tuhan yang baik itu dalam hidupmu. Rasakan bahwa Tuhan itu selalu hidup. Carilah Tuhan melalui doa kita, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita bermeditasi, merefleksikan, dan juga datang kepadanya meminta pertolongan. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, lindungi kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.